kita berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar hidup kita hidup yang berjalan dalam terang dan kasih Tuhan? Bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana caranya agar yang dilihat orang adalah hal-hal yang baik dari diri kita? Baik. Kita kalau dari dalam diri kita semuanya hal-hal yang jahat, makanya Salomo berkata, peliharalah hati, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar seluruh kehidupan. Meniru perilaku, sifat, karakter Allah, meneladani sifat Allah. Tolong baca Efesus 5 ayat 1-2. Kita harus meneladani sifat Allah. Sebab itu jadilah peniru Allah seperti anak-anak yang kekasih. Anak yang kekasih itu anak yang dengar-dengaran. Jadi terang, menjadi teladan di sekitar kita. Kita harus mengikuti teladan Kristus, teladan Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Memang meniru itu tidak gampang. Jadi, untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita ditebus, untuk itulah kita dipilih. Amin. Ada yang merasa gampang mengikut Tuhan? Yesus berkata, ikutlah aku, sangkal diri, pikul salib. Nggak gampang. Mengikut Tuhan itu nggak gampang, mengikut Tuhan itu susah. Tapi apa ketika Roh Kudus yang ada pada kita, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, kita akan mampu. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Makanya ketika kita menghadapi percobaan, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan, datanglah pada Tuhan, minta kekuatan pada Tuhan. Ya, apa yang kita teladani? Kita meneladani pengorbanannya Tuhan. Sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus, kita sering sekali dituntut untuk berkorban. Kalau istilah rohaninya, perobekan daging. Keinginan dagingnya harus disingkirkan, egonya harus diiris, menang sendirinya harus dipatahkan. Karena melayani itu tidak gampang, melayani itu tidak mudah. Kasih itu harus berkorban. Berkorban apa? Berkorban perasaan. Tidak. Kita harus mau berkorban. Karena apa? Karena Yesus sendiri, Allah sendiri, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan sendiri sudah terlebih dahulu berkorban, mengorbankan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal saja diberikannya kepada kita, apalagi yang lain. Soal harta, soal pekerjaan, masa depan, studi, pendidikan, bisnis, pasangan hidup, pacar, anaknya saja dikasih. Masa iya yang lain gak dikasih? Gak mungkin. Lagi, hidup dalam kasih, hidup sebagai orang Kristen, kita harus banyak memaafkan. Kita harus sering-sering mengampuni. Karena kita berkata harus memaafkan 70 kali 7 kali. Artinya tanpa batas. Dia gampang. Ya enggak lah. Kata siapa? Enggak ada. Kalau orang bilang gampang, menurut saya pribadi bohong. Kata siapa gampang? Enggak gampang. Kalau gampang semua orang bisa lakukan. Justru karena susah. Untuk itulah kita dipanggil. Yesus sendiri sudah memberikan contoh. Waktu Tuhan menurunkan air bah, Alkitab berkata, Alkitab mencatat, manusia yang timbul dalam hatinya hanya kejahatan, hanya kedurhakaan, hanya menyakiti hati Tuhan.
Tapi sekalipun demikian, Tuhan tetap mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi untuk kita menjadi terang, yang pertama kita harus meneladani Kristus. Kita harus mau berkorban. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, kepada saudara, kepada orang tua, terutama kepada rekan kerja. Kalau ada yang hard feeling, kalau ada yang gak cocok, omongin baik-baik. Utarakan baik-baik. Segala sesuatu bisa diselesaikan. Yang penting ada itikat baiknya.